Pada beberapa waktu yang lalu, Saudara Yatin Kukung dari Sabah, Malaysia membagikan sebuah link YouTube dari Hope Lives 365 tentang pekabaran Mark Finley yang dia beri judul Is the Holy Spirit a Real Person? Trinity True or False? Ya. Dalam presentasi ini, Pendeta Mark Finley hendak menyampaikan kepada seluruh umat, khususnya Gereja Mahasiswa Advent Hari ke-7, bahwa ajaran yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu hanyalah sebuah pengaruh adalah salah, tidak sesuai Alkitab, dan oleh karena itu dia menyatakan yang sebenarnya menurut pemahaman gereja. Dan oleh karena itu kita perlu tampilkan secara ringkas untuk melihat apa yang gereja Advent yakini tentang Roh Kudus dan apa aplikasinya kepada dosa yang tidak dapat diampuni. Karena ada 3 hal yang dia jelaskan, yaitu siapa Roh Kudus, apa pekerjaan Roh Kudus, dan dosa yang tidak dapat diampuni. Dan dia awali penjelasannya dengan dosa yang tidak dapat diampuni. Demikian juga kita akan awali dengan pekabaran yang sama. Nanti sore kita akan lihat siapa itu Roh Kudus dan apa pekerjaannya. Khususnya tentang istilah oknum ketiga dari kealahan. Nah, oleh karenanya kita akan lihat apa yang Pendeta Mark Finley sampaikan dan kita akan lihat apa yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan. Mark Finley dalam penjelasannya berkata, jadi kalau saudara ikuti videonya, saudara akan dapatkan kalimat-kalimat ini. Mark Finley berkata, ada banyak orang termasuk orang Kristen yang percaya bahwa Roh Kudus hanyalah suatu pengaruh, bukan oknum ketiga dari kealahan. Dan saya mau menyatakan apa adanya kepada Anda, bahwa itu adalah bid'ah, ya, atau ajaran sesat. Pernyataan ini harus hati-hati ditanggapi, sebab benar bahwa Roh Kudus bukanlah sekedar pengaruh. Kita tidak percaya Roh Kudus itu sekedar pengaruh. Kita juga tidak percaya bahwa Roh Kudus itu sekedar kuasa. Kita percaya Roh Kudus itu adalah pribadi, ya. Tetapi pribadi siapa itu yang kita perlu pelajari. Dan oleh karenanya kita harus hati-hati dengan penjelasannya dia. Benar bahwa Roh Kudus adalah oknum ketiga dari kealahan. Nyonya White sendiri menggunakan bahwa Roh Kudus adalah oknum ketiga dari kealahan. Tetapi itu bukan berarti bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda dari Bapa dan anaknya. Karena disebut oknum ketiga itu bukan berarti berbeda. Ini yang kita perlu pelajari. Dan apa manfaatnya bagi kehidupan kerohanian kita? Kita akan pelajari sebagaimana kita lanjutkan, tapi perlu kita ingat bahwa tujuan daripada Mark Finley memberikan pekabarannya adalah untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda dari Bapa dan Anak. Sebab dia percaya Trinitas. Ya. Jadi dia berusaha membuat pembelaan terhadap doktrin yang mereka yakini melalui pekabarannya ini. Dan mari kita lihat perbandingannya dan pilihan ada pada saudara. Kemudian Mark Finley juga berbicara dalam videonya, hari ini kita akan membahas 3 hal dalam presentasi kita. Pertama, siapa Roh Kudus. Kedua, apa pekerjaan Roh Kudus. Dan ketiga, dosa yang tidak dapat diampuni. Kembali dari ketiga hal ini, Mark Finley memulai dengan membahas dosa yang tidak dapat diampuni. Sebab dengan mengerti apa yang dimaksud dengan dosa yang tidak dapat diampuni, kita dapat mengenal siapa Roh Kudus itu dan apa pekerjaannya. Dan hal yang sama kita lakukan. Kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan dosa yang tidak dapat diampuni. Sebab penting bagi kita untuk memahaminya juga, agar jangan sampai kita sudah berbuat, ya, kita sudah membuat dosa yang tidak dapat diampuni. Kita sudah belajar tapi kita buat, karena kita lupa atau belum disegarkan, dan bahkan belum tahu. Sebelum kita pelajari apa yang Alkitab dan Roh Nubuat jelaskan tentang dosa yang tidak dapat diampuni, mari kita lihat apa yang Mark Finley jelaskan tentang hal tersebut. Dia mulai dengan membaca Matius 12
ayat 31 dan 32. Matius 12 ayat 31 dan 32 berkata, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak." Ayat-ayat ini sering digunakan untuk mengamarkan kaum anti-trinitas seperti kita ini, agar jangan menolak Allah Roh Kudus. Karena dikatakan kita aliran yang menolak Allah Roh. Itu katanya mendukakan Roh Kudus, kita berbuat dosa yang tidak dapat diampuni. Yang sebenarnya itu tidak nyambung. Kita bukan menolak Roh Kudus, kita percaya adanya Roh Kudus. Nah, dari ayat ini Mark Finley langsung menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan dosa yang tidak dapat diampuni. Dia berkata dalam penjelasannya, dosa yang tidak dapat diampuni bukanlah suatu golongan dosa, itu bukan suatu jenis dosa, melainkan suatu tingkatan dosa. Nah, apa yang dimaksudkan sama Mark Finley dengan tingkatan dosa? Dia tambahkan penjelasannya dan perhatikan apa yang dia katakan. Dengan cara inilah dosa yang tidak dapat diampuni terjadi ketika seorang terus-menerus memberontak atau menolak pengaruh Roh Kudus ke dalam hatinya. Mark Finley menjelaskan bahwa dosa yang tidak dapat diampuni itu terjadi ketika seseorang terus-menerus memberontak atau menolak pengaruh Roh Kudus ke dalam hatinya. Artinya Roh Kudus itu adalah pengaruh, ya. Yang mana dia tidak setuju sebenarnya di awal bahwa Roh Kudus itu adalah pengaruh. Dan ke dalam kehidupannya, kemudian perhatikan juga yang warna biru, dia bilang Roh Kudus sebenarnya adalah suara Allah yang berbicara kepada jiwa kita. Jadi Roh Kudus itu rupanya pengaruh dan Roh Kudus itu juga adalah suara Allah. Ini yang Mark Finley jelaskan. Dan untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah suara Allah, dia kutip Yesaya 30 ayat 21 yang berkata, "Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri." Ini maksudnya entah kita ke kanan atau ke kiri, ya. Tapi demikianlah bahasa Alkitab. Nah, suara Allah tentunya bukan oknum yang berbeda dari Allah. Itu suaranya Allah itu sendiri. Sang pendeta juga mengutip Yohanes 6 ayat 63 yang menyatakan tentang Roh Kudus. Isi Yohanes 6 ayat 63 berkata, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Di sini yang berbicara adalah Yesus. Artinya, perkataan Yesus itu adalah roh, yaitu Roh Kudus itu. Dan saat suara Allah itu berbicara atau Yesus berbicara kepada kita, tapi kita tolak bahkan menjauh, maka kita akan berada di luar jangkauan suara Allah tersebut. Inilah yang pendeta Mark Finley jelaskan. Kalau saudara perhatikan videonya, dia memberikan adegan, ya, membuat adegan. Kalau ada seseorang yang berbicara di sini, memanggil dia untuk kembali, tapi dia berbalik badan dan berjalan terus ke sana, sementara orang ini panggil terus, mari kembali, mari kembali. Tapi dia jalan terus ke sana, itulah yang dimaksud dengan terus-menerus menolak. Ya. Sampai pada akhirnya suara orang itu tidak terdengar lagi karena kita sudah di luar jangkauan daripada suara itu. Ya. Mark Finley tambahkan dalam penjelasannya, jadi dosa yang tidak bisa diampuni bukanlah langkah pertama menjauh dari Allah, tapi itu adalah berjalan terus-menerus menjauh dari Allah dan menyangkal suaranya, menolak keyakinan roh dalam pikiran saya, memberontak terhadap apa yang dia katakan dalam firman-Nya, dan tiba pada tempat di mana bukan Allah yang berhenti memanggil,
tapi saya atau aku berhenti mendengarnya. Sebab kita sudah semakin jauh. Suara itu tidak terdengar lagi. Itulah yang dijelaskan oleh Mark Finley. Inilah yang Mark Finley jelaskan tentang dosa yang tidak dapat diampuni. Kemudian dia tambahkan sisi lain dari dosa yang tidak dapat diampuni ini dengan membaca 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tentang ayat ini, Mark Finley berkata dalam penjelasannya, dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa yang kita tidak mau akui. Kenapa tidak bisa diampuni? Karena Allah tidak bisa mengampuni jika kita tidak mengakuinya. Bagaimana Allah bisa mengampuni sesuatu yang kita pegang teguh? Bagaimana Allah bisa mengampuni sesuatu yang kita pegang? Itu sebabnya Mark Finley lanjutkan. Jadi, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa saat kita menyerah pada kuasa Roh Kudus. Ya, berarti Roh Kudus ini apa? Kuasa. Roh Kudus pengaruh, Roh Kudus kuasa. Ya, jangan lupa itu adalah firman Tuhan. Kalau mereka mau tolak itu pilihan mereka. Tapi kita percaya juga bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Ya, jadi jangan hanya berhenti Roh Kudus adalah pribadi di situ saja. Tidak. Roh Kudus itu adalah kuasa. Itu sebabnya Yesus bilang apa? Jangan pergi dulu tinggal di Yerusalem sampai kamu menerima kuasa yang dari atas, yaitu pada waktu kamu menerima pengurapan Roh Kudus. Jadi pada saat kita menyerah pada kuasa Roh Kudus dan mengakui dosa kita, Allah mengampuni kita. Ya. Penting kita ingat bahwa Roh Kudus yang Mark Finley maksudkan adalah Allah Roh Kudus. Penjelasannya dia ini harus hati-hati kita pahami. Kalau kita memahaminya secara tertulis, dan memahami sebagaimana yang kita yakini, tidak masalah. Tetapi dia mengajarkan bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi yang berbeda dari Bapa dan Anak, yang mana disebut dengan Allah Roh. Nah, kalau itu yang dia maksudkan, maka ini bermasalah. Ya. Jadi dosa yang tidak dapat diampuni itu adalah karena tidak diakui meskipun Allah Roh sudah yakinkan. Tapi jika kita menurut kepada kuasa Allah Roh, menurut Mark Finley, dan akui dosa itu, maka Allah akan ampuni. Inilah beberapa penjelasan Mark Finley tentang dosa yang tidak dapat diampuni. Ini poin-poinnya, kalau mau ikuti yang lainnya ada, tapi merupakan hanya ilustrasi. Ya, dia juga berikan situ ilustrasi bahwa ada satu ruangan di mana kita, ada 2 orang, dan kita memasang batu bata untuk menutup, untuk membagi ruangan ini. Kita semua pasang, sana pasang, saya pasang, sana pasang, saya pasang. Sampai pada akhirnya tinggal 10 bata. Saya pasang, dia pasang, saya pasang, dia pasang. Tinggal 1. Ya, tinggal 1 bata, 1 bolong lagi. Saya masih bisa lihat dia, dia bisa lihat saya. Tapi pada waktu kita masukkan bata yang terakhir itu, hubungan terputus. Jadi dia banyak memberikan ilustrasi tentang dosa yang tidak dapat diampuni. Ya. Itulah pemahaman dia dari sudut pandang Trinitas. Makanya orang seringkali bilang bahwa ajaran Trinitas dengan non-Trinitas itu beda-beda tipis saja. Sama-sama Roh Kudus kok, yang sana tapi Allah Roh, di sini tidak Allah Roh. Tidak demikian. Ya. Itu yang belum belajar, makanya kita perlu belajar supaya jangan sampai kita sudah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni tanpa kita sadari. Ya. Sekarang mari kita pelajari apa yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan tentang dosa yang tidak dapat diampuni. Dan karena waktu, kita akan bahas tentang siapa Roh Kudus dan pekerjaannya di sesi nanti sore. Pagi ini hanya dosa yang tidak dapat diampuni. Agar pekabaran ini boleh menjadi bagian kita dan teristimewa bagi yang mau dibaptis. Dan kita akan bandingkan apa yang diajarkan oleh Mark Finley dengan Alkitab serta Roh Nubuat. Selaras atau tidak, kita harus uji. Mari kita baca perikopnya. Tadi dia baca Matius 12 ayat 31 dan 32. Kita baca seluruh perikopnya yang berasal
dari Matius pasal 12 mulai ayat 22 sampai ayat 32. Ada 10 ayat kurang lebih. Kita baca supaya kita memahami apa makna perikop ini. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Ada siapa? Orang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Jadi dia bisu dan buta karena dia kerasukan setan. Setelah disembuhkan dari kuasa setan itu, dia bisa bicara dan melihat lagi. Ini ingat baik-baik. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Yesus berkata seolah-olah seperti zaman sekarang apa? Masakan jeruk makan jeruk. Ya. Ayat 26. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Rupanya pengikut orang Farisi juga ada yang mengusir setan. Masakan dengan kuasa setan juga? Ya. Kita lanjutkan ayat 28 sampai 32. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Sebab itu, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bagi yang memperhatikan, apa yang Yesus maksudkan tentang dosa yang tidak dapat diampuni dari perikop ini? Menganggap kuasa Allah sebagai kuasa iblis. Ya. Perhatikan kembali tadi, karena perikopnya cukup panjang, tapi poinnya apa? Ada orang yang kerasukan setan, datang untuk Yesus sembuhkan, dan Yesus sembuhkan orang yang kerasukan setan itu, tapi orang Farisi bilang apa? Oh, dia menyembuhkan dengan kuasa setan. Padahal dia menyembuhkan dengan kuasa Roh Allah. Jadi orang Farisi ini menyamakan pekerjaan Allah dengan pekerjaan setan. Inilah yang Yesus maksudkan menghujat Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja mengusir roh jahat itu, tapi kamu bilang itu adalah pekerjaan setan. Kamu menghujat dia. Inilah perikop ini yang ajarkan. Ya. Kita perlu ingat supaya kita memahami nanti pada waktu firman Tuhan dan roh nubuat menjelaskan. Inilah yang Yesus maksudkan dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu menyatakan pekerjaan Roh Allah sebagai pekerjaan setan. Mari kita baca perikop yang sama di buku Markus, dan kita lihat bagian akhirnya sebab selebihnya serupa. Supaya kita lihat hubungannya juga. Markus 3 ayat 28 sampai 30. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ceritanya mirip dengan yang di Matius tadi. Kita baca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat.
Ada tambahan informasi. Yesus menyatakan kepada mereka bahwa kamu itu melakukan dosa yang tidak dapat diampuni karena kamu menghujat Roh Kudus. Yesus katakan demikian karena orang-orang Farisi atau ahli Taurat menyatakan Yesus kerasukan setan. Kita baca ayat 22 dari Markus 3. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Inilah dasarnya Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menghujat Roh Kudus, dosanya tidak dapat diampuni. Padahal Yesus mengusir setan oleh kuasa Roh Allah. Kembali, dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa karena menyatakan pekerjaan Roh Allah sebagai pekerjaan setan. Dalam Markus 3 ayat 30, kita baca tadi bahwa alasan mengapa Yesus menyatakan kepada orang-orang tentang dosa yang tidak dapat diampuni adalah karena mereka berkata, ia kerasukan roh jahat. Setelah menyembuhkan orang-orang buta dan tuli, orang-orang Farisi menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dan sebagai tanggapan atas tuduhan mereka, Yesus berkata, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apa hubungannya tuduhan kepada Yesus, yaitu melakukan mujizat dengan kuasa Beelzebul, dengan menolak Roh Kudus? Ya, apa hubungannya dengan menolak mujizat yang Yesus lakukan, menyatakan itu adalah pekerjaan setan, dengan menolak Roh Kudus? Kita akan pelajari. Nah, jelas bahwa dosa terhadap Roh Kudus dilakukan saat seseorang sadar dan sengaja menghubungkan karya Roh Kudus kepada setan. Orang-orang Farisi itu sadar, ya. Mereka bukan tidak mengerti, mereka sadar dan sengaja menyatakan bahwa Yesus bekerja dengan kuasa Beelzebul. Dan meskipun ada kebenaran dan bukti, tapi mereka gigih melawan. Ya, itu sebabnya bila mana ada perlawanan yang teguh dan gigih terhadap kebenaran, maka seseorang berdosa melawan Roh Kudus. Ya, saya ulangi, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Orang itu sembuh. Yang tadinya tidak bisa bicara, bisa bicara. Yang tadinya tidak bisa melihat, bisa melihat. Ada kebenaran, ada bukti. Tapi pekerjaannya itu mereka anggap pekerjaan setan, dan meskipun ada bukti, mereka dengan gigih dan teguh menolak. Ya, supaya kita paham kenapa disebut dosa yang tidak dapat diampuni. Sudah menyamakan pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan setan, bahkan sudah ada bukti dan kebenaran, tapi mereka tetap tolak. Ya. Supaya kita bisa aplikasikan dalam hidup kita. Adakah dalam hidup kita yang serupa? Yang menyamakan pekerjaan Allah dengan pekerjaan setan, bahkan sudah ada kebenaran dan bukti dinyatakan kepada kita, tapi kita tetap tolak. Ya. Renungkan dalam hidup masing-masing. Dosa yang tidak dapat diampuni bukanlah menolak pribadi Roh Kudus, melainkan menolak terang dan menolak untuk bertobat dan memperhatikan bisikan Roh Allah. Dengan terus menolak untuk bertobat dan menerima terang yang Tuhan telah tunjukkan, kita menghalangi jalan Allah untuk menjangkau kita. Dengan menempatkan diri kita di mana kita tidak dapat dijangkau oleh Tuhan lagi. Kita melakukan dosa yang tak terampuni karena kita tidak membiarkan Tuhan mencapai kepada kita. Jadi sebagai ilustrasi tadi yang disampaikan oleh Mark Finley benar. Tuhan berusaha menjangkau kita, tapi kita pergi menjauh. Sampai pada akhirnya tidak bisa lagi dijangkau. Karena kita sudah mengeraskan hati. Problemanya yang menjangkau ini siapa? Kalau Mark Finley yang menjangkau adalah Allah Roh. Ya. Kalau di sini adalah Roh Allah. Ada bedanya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 30 tahun 1890 paragraf 16. Dosa penghujatan terhadap Roh Kudus tidak terletak
pada perkataan atau perbuatan yang tiba-tiba. Itu adalah keteguhan perlawanan tetap terhadap kebenaran dan bukti. Orang Farisi hari-hari melihat Yesus, hari-hari mengajar Yesus, mereka perhatikan ajarannya. Hari-hari mereka lihat Yesus bikin mujizat. Mereka sudah lihat kebenaran dan bukti. Tapi hari-hari mereka apa? Tolak. Mereka lawan. Bahkan pada waktu Yesus bekerja oleh kuasa Roh Allah, mereka katakan itu pekerjaan setan. Jadi bukan tiba-tiba saat itu orang Farisi tolak dan bikin dosa yang tidak dapat diampuni ini. Bukan. Itu suatu proses. Bukan langkah pertama tadi katanya, tapi suatu proses di mana hari-hari sudah dihimbau, sudah Yesus jangkau, sudah ada bukti macam-macam, tapi tetap mereka tolak. Bahkan anggap itu pekerjaan setan. Ya. Kemudian dalam Review and Herald tanggal 29 Juni tahun 1897 paragraf 9. Tidak seorang pun perlu memandang dosa terhadap Roh Kudus sebagai sesuatu yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Dosa melawan Roh Kudus adalah dosa penolakan yang terus-menerus kepada undangan untuk bertobat. Yesus sudah berikan undangan kepada orang Farisi, kepada orang-orang ahli Taurat, kepada seluruh bangsa Yahudi untuk bertobat. Tapi mereka menolak. Bahkan pada akhirnya menyalibkan Yesus. Tapi dosa menghujat Roh Kudus lebih daripada ini. Sebab kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Jadi menghujat Roh Kudus adalah menghujat sebuah pribadi. Tapi pribadi yang mana yang dimaksudkan? Ini yang harus kita ketahui agar jangan jatuh kepada bid'ah atau ajaran sesat. Alkitab berkata dalam Keluaran 23 ayat 20 dan 21. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Allah berkata kepada Musa, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Allah berkata kepada Musa, jaga dirimu di hadapan malaikat yang saya utus itu. Dengar perkataan dia. Janganlah engkau menurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Ini satu kebenaran yang penting kita ketahui dan ingat. Karena Allah telah menyatakan kepada Musa, ada seorang malaikat yang dia utus di depan berjalan, itu dalam tiang awan dan tiang api, dan jangan kamu menurhaka kepada dia. Kalau kamu menurhaka kepada dia, maka kamu tidak akan diampuninya. Ya. Ada berapa dosa atau durhaka yang tidak dapat diampuni? Apakah hanya kepada Roh Kudus atau kepada malaikat ini juga? Ya. Ini perlu kita ketahui, kita perlu pelajari. Nah, siapa malaikat ini? Ibrani 1 ayat 4 kita baca. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Ibrani 1 ayat 4 ini berbicara tentang Yesus anak Allah. Dan Yesus menerima nama yang lebih indah dari semua para malaikat. Karenanya pada saat Allah berkata kepada Musa bahwa namaku ada pada dia, dalam dia, maka malaikat yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Yesus menerima nama Bapanya. Nah, kenapa Yesus disebut malaikat? Karena malaikat artinya utusan. Ya, Maliaki 3 ayat 1. Jadi kalau kita kembali kepada Keluaran 23 ayat 20 dan 21, bisa kita baca begini. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, yaitu anakku, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapan anakku, dan dengarkanlah perkataan anakku. Janganlah engkau mendurhaka kepada anakku, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni anakku. Sebab namaku ada di dalam anakku. Itulah Keluaran 23 ayat 20 bila mana kita hubungkan dengan kebenaran yang lain. Sebab malaikat yang Allah utus itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Bapa jilid pertama,
halaman 327 paragraf 1. Selama masa pengembaraan Israel, Kristus di dalam tiang awan dan api adalah pemimpin mereka. Inilah malaikat yang Bapa utus di hadapan bangsa Israel. Bapa berkata kepada Musa, jangan mendurhaka kepada dia. Kalau kamu mendurhaka kepada dia, kamu tidak akan diampuni. Alkitab dan Roh Nubuat sangat jelas, malaikat yang Allah utus adalah Kristus, anak Allah. Dan Allah ingatkan Musa, jangan mendurhaka kepada anakku, pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Ini penting kita ingat karena mendurhaka kepada anak Allah, dosa kita tidak dapat diampuni. Itu sebabnya perhatikan Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 347 paragraf 2. Ini juga yang selalu saya tanyakan kepada orang yang berbicara tentang dosa yang tidak dapat diampuni. Roh Nubuat berkata, orang-orang Yahudi telah melakukan dosa, ya saya ulangi, orang-orang Yahudi telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni dengan penolakan akan siapa? Akan Yesus. Dan dengan menolak undangan kemurahan, kita pun dapat melakukan kesalahan yang sama. Ya. Dengan jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa orang-orang Yahudi telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni dengan menolak Yesus. Tidak disebut di sini menolak Roh Kudus atau menolak Allah Roh, tapi menolak Yesus. Hal ini selaras dengan Keluaran 23 ayat 20 dan 21 tadi. Allah berkata kepada Musa, dengarkan malaikat yang saya utus di depan kamu itu, yang adalah anakku itu. Kalau kamu mendurhaka kepada dia, pelanggaranmu tidak akan diampuni. Roh Nubuat dengan Alkitab selaras. Tapi Yesus tadi katakan bahwa semua dosa akan diampuni kecuali satu, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Tapi Roh Nubuat dan Alkitab juga bilang bahwa menghujat Yesus, dosanya tidak diampuni. Ada berapa dosa yang tidak dapat diampuni? Apakah ada satu atau dua? Apakah hanya kepada Roh Kudus atau kepada Yesus? Atau dua-duanya? Ini yang perlu kita pelajari dan tidak diajarkan dalam gereja Advent. Yang benar adalah hanya satu. Oleh karena itu kita lihat hubungannya antara Yesus dengan Roh Kudus. Kita baca With God at Dawn halaman 228 paragraf 2. Melalui perantaraan Rohnya, Allah bekerja pada hati manusia. Dan ketika manusia dengan sengaja menolak Rohnya dan menyatakan itu dari iblis, mereka memutuskan saluran yang dengannya Allah dapat berkomunikasi dengan mereka. Ya. Dengan menyangkal bukti dari Allah yang dengan senang hati diberikan kepada mereka, mereka menutup terang yang telah bersinar di dalam hati mereka, dan akibatnya mereka ditinggalkan dalam kegelapan. Perhatikan yang ditandai kuning, dikatakan menolak Roh dan menyatakannya berasal dari setan atau iblis. Hal itu sama dengan memotong saluran komunikasi kita dengan Allah. Betul? Ya. Ketika manusia dengan sengaja menolak Rohnya, yaitu Roh Allah, dan menyatakan itu dari iblis, seperti tadi orang-orang Farisi, mereka memutuskan saluran yang dengannya Allah dapat berkomunikasi dengan mereka. Berarti ada saluran dari Allah kepada kita supaya Allah bisa berkomunikasi dengan kita. Saluran itu siapa? Yesus. Jadi dengan menyatakan bahwa pekerjaan Allah itu sama dengan pekerjaan setan, Yesus yang merupakan saluran antara kita dengan Allah terputus. Perhatikan yang dikatakan oleh Steps to Christ halaman 19 paragraf 2 tentang komunikasi kita dengan Allah. Tangga mistik dari mimpinya. Mimpi siapa ini? Mimpi Yakub, ada tangga ya. Tangga mistik dari mimpinya melambangkan Yesus
satu-satunya media komunikasi antara Allah dan manusia. Dan memang dalam mimpi Yakub cuma ada satu tangga. Tidak ada dua tangga, tiga tangga, cuma satu tangga. Satu tangga ini adalah satu-satunya media komunikasi kita dengan Allah. Nah, dengan kalau kita kembali tadi, dengan kita sengaja menolak roh Allah dan menyatakan itu pekerjaan dari iblis, maka kita memutuskan saluran komunikasi kita dengan Allah, yang adalah Yesus. Kita putuskan Yesus, supaya kita mulai lihat hubungan menghujat Roh Kudus dengan menolak Yesus Kristus. Keduanya adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa yang tidak dapat diampuni hanya satu, tapi pengertiannya kita harus mengerti dengan baik. Tadi Yesus katakan, kamu membuat pekerjaan roh Allah ini seperti dari setan, itu adalah menghujat Roh Kudus dan itu tidak dapat diampuni. Roh Nubuat tambahkan, karena dengan membuat begitu, kamu putus hubungan. Kamu putus hubungan dengan Allah, padahal hubungan dengan Allah itu adalah siapa? Yesus. Dengan mereka menyatakan bahwa pekerjaan roh Allah itu sama dengan pekerjaan setan, mereka bukan hanya menolak pekerjaan roh Allah, mereka menolak siapa juga? Yesus yang mengerjakannya. Mereka putuskan hubungan itu, ya, supaya kita lihat hubungannya. Saluran komunikasi kita kepada Allah hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Maka jika kita menolak Yesus, maka itu sama dengan kita menolak atau memutuskan jalur komunikasi kita dengan Allah. Karenanya roh yang dimaksudkan adalah Yesus itu sendiri, bukan oknum yang lain. Sebab kita menerima pekerjaan roh Allah dalam hati kita oleh kehadiran roh anaknya. Kita berkomunikasi dengan Allah melalui satu jalan, yaitu Yesus itu sendiri. Inilah dasarnya bahwa hanya satu dosa yang tidak dapat diampuni. Entah disebut menghujat Roh Kudus atau menolak Yesus, keduanya sama. Ya. Jika saudara mengajarkan bahwa roh itu adalah oknum yang lain dan bukan Yesus, maka saudara entah sadar atau tidak telah mengajarkan bahwa ada dua dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menentang Allah Roh yang kaum Trinitas sebut, dan dosa menolak Yesus Kristus. Karena Alkitab katakan ada dosa menolak atau tidak mendengarkan Yesus. Roh Nubuat juga katakan tadi, orang Yahudi membuat dosa yang tidak dapat diampuni dengan menolak Yesus. Jadi kalau kita buat Roh Kudus itu adalah oknum yang terpisah dari Bapa dan Anak, dengan sendiri kita mengajarkan ada dua jenis dosa yang tidak dapat diampuni. Padahal dosa yang tidak dapat diampuni hanya satu, yaitu menghujat Roh Kudus yang sama dengan menolak Yesus. Sebab dengan menghujat Roh Kudus, kita memutuskan hubungan kita dengan Allah yang adalah Yesus. Bisa diikuti ya? Jangan sampai kita melakukannya dalam hidup kita. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya media komunikasi dengan Allah, maka kalaupun ada pribadi yang disebut Allah Roh, dia bukan jalur komunikasi dengan Allah. Sebab yang disebutkan adalah Yesus satu-satunya, bukan salah satu, tapi satu-satunya. Jadi kalaupun Allah Roh yang dimaksudkan oleh gereja Advent sekarang ini sebagai oknum yang jangan kita hujat, tapi dia bukan jalur komunikasi kita dengan Allah. Yesus yang jalur komunikasi kita dengan Allah. Sementara kita yang percaya anti Trinitas ini tahu bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Yesus, sehingga bila mana kita menghujat Roh Kudus itu sama dengan menolak Yesus, dan dengan menolak Yesus kita memutuskan hubungan komunikasi dengan Allah dan juga sumber terang, akhirnya hidup kita gelap. Jadi inilah bedanya, pentingnya kita pahami. Bukan hanya sekedar istilah Roh Kudus, tapi siapa Roh Kudus itu penting kita ketahui. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Yesus itu sendiri dan bukan oknum yang lain. Inilah dasarnya mengapa dosa menentang Roh Kudus itu tidak dapat diampuni. Sebab Roh itu adalah Yesus itu sendiri, yang adalah satu-satunya saluran komunikasi kita kepada Bapa.
dan sumber terang ke dalam hati kita. Menolak Yesus sama dengan menolak terang, dan terang itu adalah hidup, maka kita juga menolak hidup dengan menolak Yesus. Sebab Yesus adalah roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Dan suratnya nomor 66 tahun 1894 paragraf 18. Kutipan yang sering kita baca. Dikatakan apa? Tidaklah aman untuk menangkap roh dari yang lain. Kami mau Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ya, jelas bahwa dosa yang tidak dapat diampuni hanya satu, yaitu menghujat Roh Kudus atau menolak Yesus. Sebab keduanya sama. Kami mau Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Sebab Allah Bapa telah menyatakannya sejak dahulu kepada Musa. Tapi orang Yahudi tolak Yesus, dan kita pun bisa melakukan kesalahan yang sama. Dan bila kita menolak Yesus yang adalah roh itu, maka tidak ada lagi yang dapat dibuat oleh Allah bagi kita. Sebab satu-satunya jalan kepada Allah telah ditolak, dan menolak Yesus sama dengan kematian. Sekarang saya tanya, kalaupun ilustrasi daripada Mark Finley terkesan benar karena katanya ada satu orang yang berbicara kepada kita, mari kembali, tapi kita jalan terus. Orang itu bilang, mari kembali, tapi kita jalan terus. Ya, tidak mau dengar, sampai pada akhirnya kita di luar daripada jangkauan suara orang itu. Bila mana kita bandingkan dengan apa yang Roh Nubuat dengan Alkitab nyatakan, apakah ilustrasi itu benar? Saya tanya lagi, Roh Nubuat dan Alkitab katakan bahwa hanya satu jalur komunikasi kita dengan Allah, yaitu siapa? Yesus. Artinya Allah tidak bisa berbicara langsung kepada kita, kita tidak bisa berhubungan langsung kepada Allah. Kita harus lewat siapa? Yesus. Itu Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan. Nah, ilustrasi tadi katakan, ada orang yang panggil-panggil, mari kembali, tapi kita jalan terus. Sampai pada akhirnya kita tidak dengar lagi suara orang itu yang memanggil kita untuk kembali. Apakah ilustrasi itu selaras dengan apa yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan? Ada saluran, itu perlu kita ingat. Harus ada saluran. Ilustrasi tadi tidak menyatakan adanya saluran. Karena dengan menolak atau menghujat Roh Kudus, tadi dikatakan apa? Memutuskan. Kita putuskan hubungan kita dengan Allah. Pada saat kita menolak Yesus atau menghujat Roh Kudus, kita memutuskan. Komunikasi tidak ada lagi. Kita tidak bisa dengar lagi, mari kembali, tidak bisa. Karena kita putuskan jalur komunikasi, bukan karena kita jalan terus saja. Karena kalau kita jalan terus, apakah suara Allah bisa terus didengar? Bisa, ya. Kan Allah berbicara melalui rohnya. Saya di sini, dengan saya punya adik di Bandung sana, dengan saudara Flandi di Tembagapura sana, suara Allah bisa didengar? Bisa. Di mana saja Allah bisa berbicara, kepada siapa saja, berapapun jaraknya, dia bisa bicara oleh kehadiran rohnya. Tapi kalau jalur komunikasi supaya kita bisa dengar suara Allah itu putus, bisa kita dengar? Tidak bisa. Jalurnya ini yang harus kita mengerti. Bukan karena Allah tidak bicara, Allah bicara, tapi jalurnya kita putus. Kabelnya kita putus. Jadi kalau mau bikin ilustrasinya bagaimana? Allah berbicara melalui anaknya, dan anaknya ini kita bunuh. Bagaimana? Seperti radio. Kasih mati radionya. Nggak kedengaran suara kan? Kita matikan. Ini suara Allah ini yang tadi saudara Nofri bilang lewat radio, kita matikan radionya. Atau kita cabut kabelnya, putus. Komunikasi putus, kita jalan terus. Nggak kedengaran lagi itu. Tidak ada lagi yang mengganggu kita. Tidak ada lagi yang mengingatkan untuk kita kembali. Akhirnya apa kita?
Hidup atau binasa? Binasa, makanya dosa yang tidak dapat diampuni yaitu akhirnya kita binasa karena jalur untuk hidup, jalur untuk terang, jalur untuk komunikasi kita apa? Kita putus, kita cabut. Bisa lihat? Supaya jangan kita terjerumus. Tadi di awal saya tidak tanya memang. Supaya kita merasa, oh iya betul. Karena memang penjelasan daripada roh nubuat adalah dosa yang tidak dapat diampuni adalah penolakan terus-menerus. Membuat kesan seperti itu, dipanggil tapi tidak mau. Tidak. Padahal ketidakmauan itu adalah sikap kita dalam memutuskan hubungan itu. Memutuskan jalur komunikasi itu. Sebagai penutup, roh nubuat berkata, dalam The Review and Herald tanggal 27 Juli tahun 1897, suara Roh Kudusnya datang kepada mereka berkata, inilah anak Allah, percayalah kepadanya. Tapi mengalihkan wajah mereka dari terang. Mereka menolak untuk mendengarkan, malah memilih untuk menumbuhkan ketidakpercayaan mereka. Jadi terang yang jika diterima akan menjadi kenikmatan kehidupan hidup mereka ditolak menjadi bau kematian sampai mati, kematian rohani. Terang itu adalah Yesus dan terang itu adalah hidup. Inilah kebenaran Alkitab dan roh nubuat yang penting sekali umat Allah pahami. Khususnya umat gereja Advent yang masih percaya Alkitab dan roh nubuat. Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus itu sendiri dan oleh kehadiran rohnya, ya, sebab Yesuslah satu-satunya saluran komunikasi dengan Bapa, kita dapat menerima hidup, terang, dan berkomunikasi dengan Bapa. Yesuslah satu-satunya kebenaran dan hidup bagi kita. Ini pentingnya kita memahami Roh Kudus yang benar, supaya jangan kita menghujat roh tersebut, dan akhirnya kita putus hubungan. Karenanya, apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu? Mark Finley katakan, penolakan terus-menerus panggilan untuk bertobat oleh Roh Kudus. Tidak mengakui dosa padahal sudah diyakinkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yaitu Allah Roh Kudus atau disebut oknum ketiga dari kealahan. Sementara Alkitab dan roh nubuat mengatakan perlawanan terus-menerus terhadap kebenaran dan bukti. Yesus sudah nyatakan bukti dan kebenaran tapi mereka tolak. Menolak terus-menerus undangan untuk bertobat. Siapa yang undang? Yesus yang undang. Saluran komunikasi itu menyatakan bahwa pekerjaan roh Allah adalah pekerjaan setan. Menolak Yesus Kristus. Itulah dosa tidak dapat diampuni. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi, yaitu pribadinya Yesus Kristus. Jadi meskipun penjelasan Mark Finley sepertinya benar, tapi tidak. Kenapa? Karena menurut Mark Finley yang memanggil untuk bertobat dan meyakinkan untuk akui dosa itu adalah Allah Roh Kudus, oknum ketiga dari kealahan menurut doktrin Trinitas. Sementara Alkitab dan roh nubuat menyatakan bahwa Allah memanggil kita, menjangkau kita melalui anaknya, satu-satunya saluran komunikasi. Dengan menolak anaknya atau menghujat Roh Kudus adalah sama, memutuskan hubungan itu, pada akhirnya kita mati. Karenanya pilihan pada saudara, mau ajaran Mark Finley atau ajaran Alkitab dan roh nubuat. Ini panggilan bagi kita semua. Sebagaimana Yesus semakin dekat akan datang, jangan keraskan hati. Jangan jadikan pekerjaan roh Allah sebagai pekerjaan setan. Dan teristimewa, jangan tolak Yesus yang bekerja dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Roh akan ditarik dan bahkan sedang ditarik. Karenanya jangan keraskan hati, jangan tolak, relakan hatimu. Izinkan Yesus bekerja dan ubahkan kita, karena Dia datang segera. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bertelut dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya.
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang penting bagi kami pada pagi hari ini, tentang dosa yang tidak dapat diampuni. Karena bisa saja dalam hidup kami, meskipun kami sudah mengerti pengetahuan tentang Allah yang benar dan anak-Nya serta roh anak Allah, tapi kami boleh saja mendukakan Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Kami bisa saja melalui kehidupan kami memutuskan satu-satunya saluran komunikasi dengan Engkau, ya Bapa. Karenanya, biarlah pekabaran pagi hari ini mengingatkan kami semua, agar berhati-hati, sebab Yesus datang segera, dan merelakan hati kami untuk Yesus kerjakan, sehingga hidup kami diubahkan hari demi hari menjadi serupa dengan Dia, sehingga bila mana Yesus datang kedua kali, kami semua layak menerima keselamatan. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, dan saudara sekalian relakan hati kita masing-masing, agar Yesus bekerja dalam hidup kita, hingga pada akhirnya kita boleh berjumpa dengan Bapa yang begitu mengasihi kita di sorga nanti. Terima kasih ya Tuhan atas segala keindahan berkat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan kekuatan sebagaimana kami hidup menjelang Yesus datang. Ampuni kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.